Kadrun Yaman semakin gila dan jumawa. Di hadapan massa aksi 411, keturunan imigran menantu Rizik Syihab berteriak, "Kami adalah majikan kalian. Kami adalah pemilik bangsa dan kedaulatan Indonesia." Entah kenapa gitu ya, orang-orang luar, orang-orang pendatang yang ketika datang ke Indonesia, mereka cenderung ingin melakukan tindakan-tindakan yang arogan gitu. Kami adalah majikan kalian, kami adalah pemilik bangsa, kami adalah pemilik kedaulatan Indonesia, saudara. Mereka seolah-olah lebih mulia, lebih suci, lebih hebat, lebih luar biasa. Padahal sebenarnya mereka datang ke negeri ini cuma numpang gitu. Ini mungkin kayaknya ada mental-mental para pendatang yang datang ke Indonesia dan mereka jadi nggak tahu diri tentang negeri ini gitu. Udahlah numpang, nggak tahu diri. Fir'aun ditenggelamin sama Allah SWT, apalagi yang nggak punya ijazah. Fir'aun dihancurin sama Allah, apalagi cuma pemimpin yang ngomongin kangkung. GNPR, Gerakan Nasional Pembela Rakyat, PRET lah. Pembela Rakyat, pembikin gaduh rakyat lah, ya itu. Siap terus berjuang, siap terus melawan, tidak peduli ancaman. Kita akan melawan sampai ajal. Kami adalah majikan kalian, kami adalah pemilik bangsa, kami adalah pemilik kedaulatan Indonesia, saudara. Ini kan jadi masalah gitu. Dan kita perlu mengingatkan soal ini bahwa kalian itu cuma numpang gitu. Jadi negara ini sebenarnya sama sekali gak butuh kalian. Kalau kalian mau pulang ke negara kalian, kita terima kasih, alhamdulillah. Aksi demo 411 pada hari Jumat kemarin menjadi bukti nyata bahwa kaum keturunan imigran Yaman benar-benar kaum yang sangat tidak tahu diri sebagai keturunan pendatang di negeri ini. Pernyataan menantu Rizik Syihab Hanif Alatas itu juga menjadi bukti bahwa Bani Kadrun pemuja keturunan Arab adalah manusia-manusia yang sudah hilang harga dirinya. Sebagai bangsa pribumi, mereka seperti kerbau yang dicucuk hidungnya, yang hanya bisa diam dan tidak berani berbuat apa-apa. Ketika Kadrun Yaman berteriak di hadapan mereka bahwa para Kadrun Yaman adalah majikan mereka, pemilik kedaulatan Indonesia, entah racun apa yang telah diberikan Kadrun Yaman kepada para pengikutnya, sehingga mereka yang notabene adalah bangsa pribumi Indonesia terlihat begitu bodoh dengan memuja para keturunan pendatang, dan dengan rela pula membiarkan harga diri mereka diinjak-injak sedemikian rupa. Mereka seperti sudah benar-benar kehilangan akal sehat mereka, sehingga mau saja dijadikan budak para keturunan pendatang, yang jelas-jelas telah membodohi mereka menggunakan agama. Apa kalau bukan bodoh namanya? Di tanah warisan nenek moyang mereka, para pribumi justru dengan sukarela dijadikan budaknya Kadrun Yaman. Harga diri mereka sudah diinjak-injak dan direndahkan, namun mereka tetap memuja dan membela. Padahal mereka sudah direndahkan martabatnya serendah-rendahnya sebagai manusia. Miris kita melihat hal ini semua, melihat sebagian bangsa Indonesia terjebak dalam kebodohan yang diciptakan oleh para keturunan pendatang Kadrun Yaman. Perih rasanya melihat bangsa Indonesia direndahkan martabatnya, dianggap budak oleh keturunan kaum pendatang, namun mereka tetap tidak sadar dan tetap konsisten dengan kebodohan yang sudah tertanam dalam diri mereka. Kadrun Yaman benar-benar telah memberikan pengaruh buruk terhadap kualitas hidup bangsa Indonesia. Keberhasilan Kadrun Yaman mempengaruhi sebagian bangsa Indonesia supaya memuja mereka, membuat kaum keturunan imigran itu semakin berani dan semakin kurang ajar terhadap kita bangsa pribumi. Kini mereka sudah terang-terangan berani mengatakan bahwa mereka adalah majikan, bahwa mereka adalah pemilik bangsa dan kedaulatan Indonesia. Terlihat jelas bahwa mereka bukan hanya ingin menguasai negara, tapi mereka juga ingin menguasai bangsa kita, ingin menjadi tuannya bangsa kita, dengan harapan mereka akan selamanya disembah dan dimuliakan oleh seluruh bangsa pribumi Indonesia. Bangsat memang gerombolan Kadrun Yaman ini, mereka sangat tidak tahu diri. Semakin kesini semakin menjadi-jadi dan semakin kurang ajar terhadap kita sebagai bangsa pribumi. Kebaikan dan keramahan bangsa Indonesia bukannya membuat mereka berterima kasih dan menjaga sikap mereka, tapi malah membuat mereka tinggi hati dan berbuat semena-mena terhadap bangsa Indonesia. Kita itu kan masyarakat yang sabar, sekali dicolek, sekali diganggu, kita masih maafkan, oke, gak apa-apa gitu. Tapi kalau bertahun-tahun terus seperti ini, para pendatang itu terus melakukan keonaran-keonaran di Jakarta,
Ini mau sampai kapan kita biarkan? Mau sampai kapan kita melihat orang-orang arogan yang merasa lebih memiliki negeri ini gitu ya? Merasa lebih berkuasa di negeri ini, padahal mereka bukan siapa-siapa dan cuma numpang di negeri ini. Ini kapan kita mau selesaikan masalah ini? Loh, kalau aparat negaranya nggak berani menindak kroco mumet, gundal lapar begini, apa mau minta bantuan rakyat ya nggak apa-apa, umumin sama rakyat Indonesia, Pak Polisi, darurat sipil gitu loh Pak Jokowi sekalian. Saya sebelumnya tidak pernah mengatakan ini karena saking jengkelnya saya harus mengingatkan soal ini gitu, bahwa kalian itu cuma numpang dan harus tahu diri. Semua orang kan nggak tahu akan dilahirkan dari mana gitu ya. Tapi ketika mereka datang ke Indonesia dan numpang di negeri ini, mestinya mereka tahu diri gitu. Kami adalah majikan kalian. Kami adalah pemilik bangsa. Kami adalah pemilik kedaulatan Indonesia. Insya Allah anak-anak Nusantara sudah sangat geram. Kalau diumumkan oleh Pak Jokowi misalkan diminta tolong langsung untuk menangani kelompok ini, nggak usah ragu-ragu, akan berangkat semua ke Jakarta. Tapi ngomong gitu loh, ngomong bahwa polisi sudah tidak sanggup menghadapi mereka. Kalau di negara mereka sekarang konflik terjadi, krisis, perang bertahun-tahun nggak selesai-selesai gitu ya. Ya itu kan di negara mereka. Negara ini, Indonesia, kita nggak mau menjadi negara seperti di Timur Tengah gitu. Ya, kita udah gemas mau maju sendiri, tidak boleh, tapi mereka dibiarkan. Rakyat dihalang-halangi untuk mencegah mereka, tapi sementara mereka dibiarkan, ya kalau hanya sekedar demo biasa nggak masalah lah. Tapi kalau udah membawa bendera-bendera HTI, bendera-bendera khilafah, teriakan Jokowi mundur, menghina-hina presiden, dibiarkan, nah terus maunya apa negara ini? Jadi daripada kalian sampai sekarang mencoba untuk ngerecokin dan bikin ribut, bikin onar di Indonesia, ya saya sarankan lebih baik kalian pulang saja ke negara kalian masing-masing gitu, daripada kalian bikin onar dan merusak negeri yang damai seperti Indonesia ini. Sangat tidak tahu diri dan tidak pernah sadar diri memang para kadrun keturunan Yaman ini. Tidak bosan-bosannya selalu membuat kegaduhan dan selalu mengganggu ketentraman hidup bangsa Indonesia. Kita sebagai bangsa pribumi Indonesia harus tetap berjaga-jaga. Presiden Jokowi adalah bangsa asli pribumi Indonesia dan kita para bangsa pribumilah yang memilihnya sebagai pemimpin bangsa Indonesia. Maka jika ada yang ingin menyentuhnya, apalagi mereka hanya kaum keturunan imigran, bersiaplah, kita harus memastikan sejarah mereka di Indonesia tidak akan pernah ada lagi kelanjutannya. Kita sudah cukup menahan kesabaran, sudah bertahun-tahun lamanya mereka menguji kesabaran kita bangsa Indonesia, dan sudah tidak perlu lagi kita menahan amarah. Mereka tidak pernah bersyukur atas kenikmatan Tuhan yang diberikan kepada mereka dengan ditempatkan di buminya bangsa Indonesia. Mereka telah beberapa generasi hidup di bumi Indonesia, tapi mereka tidak bisa menyatu dan tidak tertular keluhuran akhlak bangsa Indonesia. Gen jahiliyah bangsa mereka nampaknya tidak akan pernah hilang selama-lamanya. Maka wajar kalau mereka sangat tidak tahu diri dan sama sekali tidak tahu berterima kasih. Bahkan Nadatul Ulama yang dahulu para ulamanya memperjuangkan mereka supaya diakui menjadi warga negara, sekarang pun mereka musuhi sejadi-jadinya. Cucunya para ulama yang berjasa atas kehidupan mereka, kini mereka musuhi dan mereka fitnah sedemikian rupa. Tidak ada seorang kiai, tidak ada seorang pejabat tak kala itu membawa di parlemen bahwa menyampaikan daripada persetujuannya Mbah Hasyim Asy'ari agar menyampaikan kepada Bung Karno agar warga negara Indonesia wabil khusus dari keturunan Arab dijadikan WNI. Kami WNI keturunan Arab dari golongan Habaib berhutang budi sama Mbah Wahab